warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Gita Abdullah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ikuti saya ya, melakukan pembelajaran IPS di SMP Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Raffi. Ya baik kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Amalwin, Hadir. Adika, hadir. Akila, Hadir. Areta, Hadir. silahkan dicek kerapihan dan kebersihan kalian, kerapihan pakaian dan juga kebersihannya. Jika ada sampah silahkan dibuang. Ibu akan mengetes fokus belajar kalian. Perhatikan baik-baik yang ada di papan tulis. Yang kalian sebutkan adalah warna yang ada di dalamnya. Ingat, yang kalian sebutkan adalah warna yang ada di dalamnya. Kita mulai ya. Selanjutnya, topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang konflik sosial dan integrasi sosial dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ibu mau satu orang silahkan yang akan membacakan tujuan pembelajaran. Amalwin. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan pada gambar dan analisa kasus, peserta didik dapat menganalisa faktor penyebab konflik, akibat konflik, dan cara menangani konflik dengan tepat. Dan melalui diskusi kelompok kalian dapat mempresentasikannya. Selanjutnya, untuk rancangan penilaian kita hari ini, yang pertama adalah penilaian keterampilan, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Artinya, di dalam pembelajaran kalian nanti akan dinilai 3: keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya, karakter yang diharapkan tentunya kalian memiliki karakter jujur, kerjasama, tanggung jawab, dan komunikatif. Serta manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menghormati dan menghargai perbedaan agar tercipta persatuan dan kesatuan. Ibu punya motivasi untuk kalian. Motivasi yang pertama adalah jadilah air yang selalu mengalah, tapi tidak pernah kalah. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Artinya, supaya tidak terjadi yang namanya konflik, maka kita harus mengalah. Belajar merendah agar tak ada orang yang merendahkan kalian. Nah, selanjutnya berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai konflik dan integrasi. Apakah kalian pernah mengalami konflik? Dan bentuk konflik yang seperti apa sih yang kalian alami? Silakan. Saya pernah mengalami konflik dengan teman saya. Oke. Bentuk konfliknya berarti Raisya individu, lalu temannya individu atau kelompok?
kelompok. Oke. Raisya pernah mengalami konflik antara individu dengan kelompok. Berkaitan dengan konflik. Konflik adalah satu bagian pada interaksi sosial dengan bentuk disosiatif. Konflik tersebut apabila dibiarkan secara berlarut-larut serta berkepanjangan dan tidak secepatnya ditangani, menimbulkan adanya disintegrasi sosial. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, lalu jawab pertanyaannya. Bentuk konflik apa yang terjadi pada kasus di atas? Raka, silakan. Konflik kelompok dengan kelompok. Konflik kelompok dengan kelompok. Oke, kita bahas secara sama-sama. Di sekolah sedang mengadakan lomba cerdas cermat. Namun, salah seorang siswa, yakni dari Banu, dari kelompok A, tidak terima dengan jawaban dari kelompok B. Sehingga Banu itu berkonflik dengan kelompok B. Raka menjawab kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa membenarkan? Silakan Hilmi. Seharusnya individu dengan kelompok. Seharusnya individu dengan kelompok. Nah, sekarang perhatikan, betul ya Hilmi ya? Individu dengan kelompok. Kenapa? Di sini ada Banu dan di sini ada kelompok B. Banu ini adalah salah seorang dari kelompok apa? A. Tapi Banu ini individu kan? Ya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok B. Jadi bentuk konfliknya individu dengan kelompok. Untuk selanjutnya, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, kalian mengerjakan yang namanya ILKPD dan kalian mempresentasikan ke depan kelas. Jadi, ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Setelah ibu bagi kelompok, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian mendiskusikan terkait dengan materi konflik dan integrasi. Lalu kalian isi di ILKPD. Setelah kalian isi di ILKPD, silahkan kalian klik finish. Lalu setelah itu kalian mempersiapkan kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kelompok 2, Amalwin, Tasya, Dito, Jasmine, Mazaya, Sabia, Galuh. Silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu ibu akan bagi LKPD-nya. Silakan kalian isi kalau sudah diisi di ILKPD. Linknya ada di depan ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Ibu mau kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai video yang berjudul Tawuran di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan kembali pecah. Akibatnya jalan di
kawasan Saharjo tidak bisa dilintasi kendaraan. Dua kelompok saling serang menggunakan senjata. Tapi warga tidak hanya menggunakan senjata tajam, tapi juga menggunakan petasan. Tawuran ini menjadi aksi pamer senjata tajam. Polisi yang mengenai tawuran yang merusak pengguna jalan, sehingga tawuran ini dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang. Oke, itulah hasil tanggapan kami mengenai video di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Syahrani dari kelompok berapa? Kelompok 4. Tawuran yang terjadi di Manggarai merupakan salah satu konflik yang sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Hasil presentasi dari kelompok 1 dan tanggapan dari kelompok 4 luar biasa sekali ya, bahwa tawuran di Manggarai itu ternyata membuat keresahan masyarakat. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk evaluasi pembelajaran ini. Kalian nanti mengerjakannya menggunakan quizzes. Silahkan kalian pergunakan handphone kalian masing-masing untuk mengerjakannya. Dalam pengerjaannya ada waktu yang ditentukan. Nanti Ibu akan berikan kodenya di papan tulis, ya. Nanti silahkan kalian masukkan kodenya. Silahkan dibuka link quizesnya di grup WA kalian. Waktunya habis. Dengan pembelajaran kita hari ini, apa sih yang dapat kita simpulkan? Ada yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Akila. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya konflik yang terjadi di lingkungan sekitar kita bukan berarti menjadikan kita terpecah belah, namun menjadikan kita menjadi persatuan dan kesatuan. Pesan dan nilai moral apa sih yang dapat kita ambil dengan pembelajaran hari ini? Yaitu kita dapat belajar bahwa dengan adanya konflik dapat memperkuat kesatuan dan persatuan. Walaupun kita berbeda-beda satu sama lain, bukan berarti kita tidak saling bersaudara. Selanjutnya, supaya pembelajaran kita lebih bermakna lagi dan tentunya lebih menyenangkan, maka kita akan bernyanyi bersama ya, dengan judul Indonesia Jaya.